kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 10 November 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Anuncia PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat dan persembahan seorang janda miskin. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat
yang suka berjalan-jalan memakai jubah dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Salam dari kami di Timor Leste untukmu semua di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat menyapa hari ini. Membagikan sedikit permenungan untuk hari ini, Injil Markus yang baru saja kita dengar berkisah tentang janda miskin yang mempersembahkan seluruh dirinya bagi Tuhan dengan memberikan 2 peser yang ia miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para sahabat, Penginjil Markus hari ini mau mengajarkan 2 hal kepada kita untuk kita refleksikan sebagai satu permenungan kita yang mau kita buat dalam perjalanan hidup kita dengan belajar dari sikap janda miskin. Yang pertama, kita akan melihat tentang janda miskin dan uang yang ia persembahkan. Dan yang kedua, kita akan melihat tentang peti yang siap untuk menerima persembahan itu sendiri. Peti persembahan. Yang pertama, kita melihat perempuan dan uang 2 peser. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, pada zaman Yesus, janda adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, karena kehidupan seorang perempuan itu bergantung dari suami, karena seluruh kekayaan dan warisan itu ada pada laki-laki. Dan jika suaminya sudah meninggal, berarti orang tidak menganggap lagi perempuan itu, sehingga setiap janda pada saat itu dikatakan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa hidup, orang yang hidupnya apa adanya. Berbeda dengan janda-janda saat ini. Janda dalam kisah ini memberikan 2 peser. Dan 2 peser itu adalah mata uang terkecil di masa itu. Ia memberikan segala yang ia punya. Dan uang persembahan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pemeliharaan bait suci. Kita bisa menarik contoh dari janda ini. Dia meskipun dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tetapi masih sempat-sempatnya memikirkan sumbangan bagi kepentingan bersama. Ia masih punya keinginan untuk berpartisipasi dalam suatu kebersamaan. Sedapat mungkin yang ia memberikan, ia berikan. Yang ia miliki, ia berikan, agar semua apa yang diharapkan, aturan-aturan dapat
berjalan dengan baik. Dan dari sini kita pun bisa belajar untuk melakukan hal yang sama. Kita bisa memberikan sumbangan sejauh bisa bagi kebersamaan kita. Dan namanya sumbangan itu tidak hanya dalam bentuk uang. Kadang kita berpikir bahwa menyumbangkan sesuatu itu hanya dalam bentuk uang dan uang. Namun, kehadiran kita adalah sumbangan yang paling besar dalam suatu kebersamaan. Memberikan ide-ide baik untuk orang lain, pendapat-pendapat kita, tenaga kita, itu adalah sumbangan yang terbesar. Sebagaimana perempuan itu hadir di bait Allah, pertama-tama kita pun juga dalam kebersamaan perlu hadir juga untuk menyumbangkan sesuatu. Bukan hanya saja dengan uang, tetapi dengan tenaga, ide baik kita, pendapat-pendapat kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik bagi kebersamaan. Itulah yang dinamakan dengan pemberian seluruh diri. Dan yang kedua adalah kita mau belajar tentang dari peti persembahan itu sendiri. Yesus memperhatikan bahwa banyak orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, termasuk salah satunya adalah si janda. Ada yang memberikan banyak uang, ada yang sedikit, dan sedikit itu salah satunya adalah janda. Semuanya memberikan dan memasukkan ke dalam peti. Dan peti persembahan itu dia menerimanya tanpa mengeluh karena pemberian yang tidak banyak. Ia menerima semuanya, termasuk mungkin pemberian itu diberikan dengan hati yang tidak ikhlas. Ia tetap menjadi peti yang menerima persembahan di bait Allah. Dari peti persembahan yang tidak bersuara ini, benda mati ini, kita bisa belajar juga dalam hidup kita menerima banyak sekali masukan atau pemberian dari sesama yang lain. Masukan itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang diberikan dengan hati yang tulus, ada yang dengan mengeluh dan sebagainya. Kita tidak bisa menuntut orang untuk memberikannya sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin hanya bisa menerimanya. Yang kita bisa buat adalah menerima semuanya dan mengolah agar kita bisa menjadi semakin kaya oleh pemberian sesama dan tetap menjadi peti persembahan yang suci di hadapan Tuhan. Sama seperti peti persembahan yang menerima apa saja, semoga kita pun belajar untuk menerima orang lain apa adanya dan berusaha untuk mengolah diri kita agar kita tetap menjadi peti persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya membantu kita dalam upaya baik ini. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita berjuang untuk menjadi peti persembahan yang baik kepada orang lain. Apapun situasi yang kita alami saat ini, penderitaan, sakit yang kita peroleh saat ini, anggaplah itu sebagai suatu persembahan kita di hadapan Allah. Situasi sulit yang kita alami yang tidak mungkin dapat dialami oleh orang lain, itu adalah sumbangan kita dalam penderitaan Yesus, sumbangan kita di hadapan Allah. Untuk itu marilah kita jalankan hidup ini dengan penuh keikhlasan hati dan persembahkan diri kepada Tuhan dengan total. Sekali lagi selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati semua niat baik kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk
saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan.
Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan